Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hirs Munarif dari Forum News Network. Kemana arah dukungan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta? Ini kita dari sinyalnya kita sudah tahu akhirnya ini dan ini sinyal ini disampaikan oleh Anies Baswedan hanya kurang 2 pekan dari pelaksanaan Pilkada serentak yang akan berlangsung tanggal 27 November 2024. Arah dukungan Anies ini memang selama ini yang banyak sekali dipertanyakan oleh para pengamat dan tentu saja ditunggu-tunggu oleh mereka-mereka yang selama ini mendukung Anies Baswedan atau yang banyak disebut sebagai anak abah. Jumat pagi ini tanggal 15 November 2024, Anies Baswedan itu menerima pasangan Pramono dan Rano Karno, salah satu kandidat yang akan berlaga pada Pilkada Jakarta 2024. Dan mau tidak mau, ya kemudian orang melihat ini walaupun tidak ada ucapan dukungan kepada Pramono dan Rano, ini merupakan sinyal bahwa Anies itu melakukan dukungannya kepada mereka berdua ini. Ini dipastikan akan bukan mengubah peta ya, ini akan makin memperkuat elektabilitas pasangan Pramono dan Rano karena berdasarkan hasil survei dari berbagai lembaga survei, ini sekarang nih pasangan Pramono dan Rano ini sudah mengungguli kompetitor paling beratnya yakni Ridwan Kamil dan Suswono. Oke, kenapa sampai kita bisa sampai pada kesimpulan seperti itu? Nanti kita akan bahas. Tapi sekarang kita bahas dulu bagaimana pertemuan antara Anies Baswedan bersama istrinya Ferry Farhati dengan Pramono dan Rano. Dan ini terungkap dari unggahan akun Instagram dari Anies Baswedan yang verified. Pagi ini menyongsong terbitnya matahari, ngobrol soal kota Jakarta dan masa depannya dengan Mas Ed Pramono Anung W dan Bang C. Rano di rumah. Ditemani lontong sayur dan kopi buatan Ed Ferry Farhati, bikin percakapan makin hangat dan menyenangkan. Pramono dan Rano itu kemudian menuliskan komentarnya di unggahan Anies yang berisi foto-foto pertemuan itu. Pramono dan Rano berterima kasih sudah diterima berkunjung dan disuguhi sarapan. Matur nuwun sangat Mas Anies dan Bu Ferry untuk obrolan dan suguhan yang menghangatkan pagi kami, tulis Pramono. Dan ini unggahan dari Anies Baswedan ini sebenarnya agak terlambat ya karena baru diunggah pada siang hari sekitar pukul 14.30 dan ini baru kemudian setelah itu ramai sekali di media sosial dan juga banyak dikutip oleh media massa online. Kendati hanya kalimat pendek, tapi Anies Baswedan itu menyertakan banyak foto dia bersama dengan pasangan Pramono dan Rano. Ini ada setidaknya saya hitung ada 14 foto yang diunggah oleh Anies Baswedan dan terlihat di situ bagaimana tawa Pramono tampak lepas yang juga Anies juga ini dalam satu foto terlihat bahwa kedua-duanya itu tertawa lepas seperti tidak ada beban begitu ya. Kendati saya tadi menyebut ini tidak ada pernyataan dukungan sama sekali dari yang diunggah oleh Anies, ya ini mau tidak mau diartikan merupakan dukungan dari Anies kepada pasangan Pramono dan Rano. Kenapa? Karena sebenarnya kan kedua pasangan ini baik Pramono dan Rano maupun Ridwan Kamil dan Suswono itu sudah sejak lama mereka ini berharap dapat bertemu dengan Anies Baswedan. Kenapa? Karena Anies Baswedan ini bagaimanapun juga walaupun dia tidak bisa maju di Pilkada Jakarta, tapi dukungan dia yang sangat besar di Jakarta itu diperebutkan oleh kedua kubu dan banyak pengamat menyatakan siapapun yang kemudian didukung oleh Anies Baswedan ini ya bisa memenangkan Pilkada Jakarta. Karena apa? Memang elektabilitas Anies itu dibandingkan dengan kandidat-kandidat yang lain untuk Pilkada Jakarta itu jauh lebih tinggi gitu. Jadi kalau sekarang misalnya katakanlah mereka ini sama-sama bersaing ketat gitu, siapapun yang kemudian didukung oleh Anies ya ini akan mendapatkan limpahan suara yang sangat besar. Sebelumnya kan ini ada gerakan coblos semua, itu yang disuarakan oleh pendukung Anies Baswedan yang kecewa karena kandidat yang diusungnya itu tidak berhasil mendapatkan tiket karena dijegal oleh kekuatan-kekuatan politik yang ada dan terutama ini yang menjadi tersangka utama adalah mantan Presiden Jokowi. Jokowi seperti kita ketahui sudah sejak awal bahkan sejauh sebelumnya itu mulai termasuk Pilpres itu tidak menginginkan Anies Baswedan ini maju ke Pilkada Jakarta dan setelah sebelumnya juga di Pilpres. Ya karena bagaimanapun juga Anies ini adalah potensial menjadi
saingan dari putranya, yakni Gibran Rakabuming yang sekarang ini sedang dielus-elus, digadang-gadang oleh Jokowi untuk menjadi calon presiden. Anies sendiri dalam beberapa hari terakhir itu sangat terlihat dia mulai menunjukkan kemana preferensi pilihannya. Misalnya di Jawa Timur, dia mengendorse calon gubernur Lulu yang diusung oleh PKB. Sementara di Jawa Barat, dia ini mengendorse pasangan mantan Presiden PKS, Ahmad Saiku, yang berpasangan dengan putra mantan Presiden B.J. Habibie, yakni Ilham Habibie. Ahmad Saiku dan Ilham Habibie ini sebelumnya juga sudah bertemu dengan Anies Baswedan atau diterima Anies Baswedan ketika mereka mengunjungi rumah Anies Baswedan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dan sekarang giliran Pramono dengan Rano. Tapi dibandingkan dengan pertemuan antara Ahmad Saiku dan Ilham dengan Pramono dan Rano, ini memang yang paling banyak mendapat sorotan adalah pertemuan antara Anies dengan Pramono dan Rano ini. Keputusan dari Anies menerima kunjungan Pramono dan Rano ini tentu saja merupakan pukulan telak buat Ridwan Kamil dan Suswono, terutama saya kira Suswono yang ini merupakan kader PKS, karena PKS kan sebenarnya sudah sejak lama berharap agar setelah gagal diusung menjadi calon gubernur di Jakarta itu Anies mengalihkan dukungannya kepada pasangan Ridwan Kamil dan Suswono yang diusung Koalisi Indonesia Maju Plus. Kita tentu masih ingat bagaimana dinamika untuk soal tiket menuju Pilkada Jakarta ini. Semula kan Anies Baswedan ini dipasangkan dengan kader PKS Sohibul Iman. Tapi pada waktu itu dengan alasan karena suaranya atau kursi PKS itu tidak cukup untuk mengusung mereka sendirian dan diperlukan tambahan kursi dari partai lain, dan kemudian ini gagal didapat, akhirnya PKS itu memutuskan untuk membatalkan pencalonan Anies Baswedan yang dipasangkan dengan Sohibul Iman. Dan kemudian secara mengejutkan PKS itu bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus, ini pemerintahan Prabowo Gibran, dan kemudian kader PKS Suswono itu dipasangkan sebagai calon wakil gubernur dari Ridwan Kamil. Ini politisi dari Partai Golkar. Yang saya kira mungkin kemudian membuat banyak para pendukung Anies Baswedan marah terhadap PKS itu karena pernyataan-pernyataan dari politisi PKS ketika akhirnya mereka memutuskan menyeberang ke Koalisi Indonesia Maju Plus itu, yakni bahwa Anies Baswedan itu diberi deadline untuk menambahkan tambahan kursi PKS, tapi ternyata tidak berhasil setelah diberi waktu 40 hari. Kemudian sebagai konsekuensinya mereka kemudian membatalkan pencalonan Anies Baswedan atau membatalkan pemberian tiket pada Anies Baswedan. Ini yang membuat banyak pendukung Anies Baswedan marah kepada PKS, apalagi kemudian ternyata setelah putusan dari Mahkamah Konstitusi nomor 70 tahun 2024 itu kan memungkinkan PKS itu mengusung sendiri calon gubernurnya karena ambang batas pencalonan atau ambang batas dukungan partai-partai politik untuk mendukung calon gubernur dan wakil gubernur itu diturunkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi itulah cerita sebelumnya, dan bahkan sesungguhnya Anies Baswedan itu setelah Mahkamah Konstitusi itu memutuskan untuk menurunkan ambang batas pencalonan itu kan sebenarnya PDIP yang akhirnya tadinya mau mencalonkan Anies Baswedan yang dipasangkan dengan Rano Karno, tapi dinamika politik kemudian batal, Anies dipasangkan dengan Rano Karno, dan kemudian PDIP memilih memasangkan Rano Karno dengan Pramono Anung. Pada waktu itu banyak yang menduga bahwa dengan dipasangkannya Rano Karno dan Pramono ini peluangnya untuk mengalahkan Ridwan Kamil dan Suswono ini sangat berat. Dan itu juga dikatakan sendiri oleh Pramono yang dia mengibaratkan bahwa dia berhadapan dengan Ridwan Kamil dan Suswono itu seperti Goliat berhadapan dengan David gitu ya. Kenapa? Karena ya Ridwan Kamil dan Suswono ini kan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus yang kalau di Jakarta ini termasuk partai-partai non-parlemen itu mencapai 15 partai politik. Sementara Pramono dan Rano itu hanya diusung oleh PDIP. Dan dari survei-survei juga menunjukkan elektabilitasnya Pramono itu memang sangat rendah. Ya ini, dan waktu itu memang yang diandalkan adalah elektabilitas dari Rano Karno. Ini kan kalau untuk orang Jakarta ini sangat populer karena dia dulu kan identik dengan Sidul yang anak Betawi itu. Nah, dalam perjalanannya ternyata memang kemudian pasangan Pramono dan Rano itu bisa menunjukkan kinerja yang bagus, kendati hanya diusung oleh satu partai tapi solid, beda dengan Ridwan Kamil dan Suswono yang diusung oleh banyak partai tetapi ternyata nggak solid gitu. Yang boleh dibilang yang bekerja itu ya hanya PKS sendirian gitu. Sementara partai-partai lain mereka hanya sampai pada deklarasi, setelah itu mereka ya meninggalkan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Dalam survei-survei terbaru menunjukkan bahwa pasangan Pramono dan Rano itu sudah meninggalkan Ridwan Kamil dan Suswono. Ini tentu saja mengejutkan karena sebelumnya pasangan Ridwan Kamil dan Suswono itu selalu leading
Dan saya selalu menyatakan bahwa kalau dalam pertarungan seperti pilkada bahkan juga pilpres ada pasangan yang elektabilitasnya menurun, apalagi mendekati hari pencoblosan itu biasanya akan cenderung menurun, apalagi kalau ditambah blunder-blunder. Sementara pasangan yang elektabilitasnya naik, dia akan terus naik. Nah, pasangan Pramono dan Rano ini kan relatif mereka tidak terdengar blunder-blunder atau konflik di internal partainya gitu. Beda dengan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono ini. Ridwan Kamil ini dikenal sebagai kandidat yang walaupun di antara para kandidat ini, kan ada 3 pasangan ya. Sebenarnya saya dari tadi nggak menyebut pasangan Darmakun, ini pasangan perseorangan karena memang tidak terlalu signifikan elektabilitasnya. Ini kan Ridwan Kamil ini, kendati dia paling populer, tetapi dia juga yang paling banyak liabilitasnya. Ini penolakan terhadap Ridwan Kamil itu sangat tinggi di Jakarta. Sementara Suswono memang elektabilitasnya tidak cukup memadai dan belakangan malah blunder-blunder. Ini yang punya andil sehingga terus turun ini elektabilitas pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Dalam survei yang terbaru kan Lembaga Survei Indonesia pada Oktober kemarin tanggal 10 sampai tanggal 17 Oktober itu kan membuat survei yang menunjukkan bahwa pasangan Pramono Rano itu elektabilitasnya 41,6% dan kemudian Ridwan Kamil itu serta Suswono hanya 37,4%. Ini sangat mengejutkan. Dan bersamaan dengan itu lembaga Poltreking pada waktu itu membuat survei yang juga sama, hanya rentang selisih sehari saja pelaksanaan surveinya, tapi hasilnya berbeda. Poltreking menyatakan bahwa pada waktu itu kemungkinan besar pasangan Ridwan Kamil Suswono itu akan menang satu putaran karena perolehan suaranya sudah tembus di atas 51%. Nah, yang cukup mengejutkan kemudian Poltreking ini diberi sanksi oleh Persepi, ini Perhimpunan Survei Opini Publik, karena dia tidak bisa menunjukkan data mentahnya bagaimana dan kemudian ketika di sidang oleh Dewan Etik mereka ada perbedaan antara data mentahnya yang sebelumnya diberikan kepada Persepi dengan data yang kemudian menyusul diberikan. Dan ini kemudian mencurigakan dan lembaga Poltreking itu diberi sanksi. Publik pada waktu itu memang bertanya-tanya bagaimana mungkin ada 2 lembaga survei yang mereka juga mempublikasikan surveinya hanya selang sehari tapi selisihnya bisa berbeda dan itu bahkan berbanding terbalik. Lembaga Survei Indonesia menunjukkan pasangan Pramono dan Rano yang lebih unggul, sementara Poltreking itu menunjukkan bahwa Ridwan Kamil dan Suswono yang lebih unggul bahkan bisa menang satu putaran. Kemudian ketika muncul berbagai lembaga survei lagi yang menjadi pembanding, memang terlihat bahwa pasangan Pramono dan Rano lah yang sedang memimpin pacuan kuda pada pilkada di Jakarta. Bahkan ini hasil terbaru dari Saiful Mujani Research Consulting SMRC itu menunjukkan bahwa pasangan Pramono dan Rano itu berpotensi untuk menang satu putaran juga meskipun belum mencapai angka 46%, tapi dengan trennya itu memungkinkan mereka untuk bisa menang satu putaran. Yakni kan di Jakarta ini syaratnya harus 50% plus 1. Data yang dilansir oleh SMRC menunjukkan bahwa pasangan Pramono Rano itu sudah menyentuh angka 46%, sementara pasangan Ridwan Kamil Suswono itu 39,1%. Dan di urutan yang ketiga, pasangan Dharma Pongrekun, Kunwardana itu hanya 5,1%. Dan data-data itu seperti dikatakan oleh Direktur SMRC, perbedaan elektabilitas antara Pramono Rano dengan RK Suswono itu berubah menjadi signifikan dari semula tidak signifikan dalam hal statistik dalam rentang sekitar 3 minggu terakhir ini ya. Jadi artinya yang satu terus naik sementara yang satunya turun. Dan kemudian selisih dukungan itu yang terbaru itulah pasangan Pramono dan Rano itu berhadapan dengan pasangan Ridwan Kamil Suswono dalam survei terakhir itu mencapai 6,9%. Sinyal-sinyal bahwa pasangan Ridwan Kamil dan Suswono elektabilitasnya terus menurun itu setidaknya kan bisa terlihat dari manuver-manuver yang dilakukan oleh Ridwan Kamil. Dia misalnya pada tanggal 1 November kemarin dia sowan ke Solo menemui Jokowi, setelah sebelumnya dia juga menemui Prabowo Subianto. Dan pada waktu itu Ridwan Kamil menyatakan bahwa dia bukan minta restu pada Jokowi, tapi katanya dia mendapat bekal bagaimana mengelola Jakarta di masa depan. Tapi publik mencium ini tanda-tanda bahwa Ridwan Kamil itu mengalami kepanikan. Apalagi kemudian pada tanggal 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan itu, Ridwan Kamil mengunggah sebuah kolase foto dari Muhammad Salah, ini pemain sepak bola Liverpool. Dan kemudian dia mencuit semua serba, dan kemudian foto-foto tadi yang kalau kita baca bisa menjadi semua serba salah. Dan inilah kemudian dibecandain oleh netizen untuk menyatakan bahwa saya punya solusinya Bang untuk mengadu ke mobil curhat. Ini mobil curhat ini kan salah satu program yang
dijanjikan oleh Ridwan Kamil ketika dia nantinya terpilih menjadi gubernur Jakarta. Sinyal ini menunjukkan betapa Ridwan Kamil memang menghadapi situasi yang serba salah. Kenapa? Karena dia di Jakarta ini dibiarkan sendirian bersama dengan PKS gitu. Dan mesin-mesin partai politik di koalisi Indonesia Maju Plus yang jumlahnya sangat banyak, bahkan termasuk Golkar itu tidak bergerak secara maksimal, bahkan banyak diantaranya tidak tidak sama sekali tidak bergerak, termasuk Gerindra. Ini yang menjelaskan mengapa kemudian Ridwan Kamil menemui Prabowo Subianto itu ya diduga karena itu tadi. Karena realitasnya kenapa mesin Gerindra itu tidak bergerak di situ. Sinyal bahwa partai-partai politik yang lain itu tidak bergerak untuk memenangkan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono itu makin terlihat ketika kemarin berlangsung kampanye Akbar yang berlangsung di lapangan Cendrawasih Cengkareng, Jakarta Barat hari Kamis tanggal 14 November 2024. Dalam sebuah kampanye Akbar yang diberi tajuk Satuin Jakarta itu tidak satupun ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju Plus yang hadir kecuali dari PKS. Ketua Partai Golkar DKI Jakarta, Ahmad Zaki Iskandar menyatakan bahwa alasan kampanye Akbar RK dan Suswono itu tidak dihadiri ketua umum, termasuk ketua umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, ya karena waktunya yang sangat sempit. Banyak ketua umum yang menjadi menteri, ketua umum Partai Kim Plus ini kan memang banyak diantaranya mereka menjadi menteri itu, mereka punya kesibukan kerja yang karena harinya hari kerja, hari Kamis, jadi mereka tidak bisa ikut berkampanye. Ini saya kira ini hanya dalih saja, karena kan ini dilaksanakan di Jakarta gitu ya, jadi nggak perlu waktu terlalu lama untuk meninggalkan kantor gitu. Dan sebenarnya jadwal kampanye seperti ini kan sudah dijadwalkan sejak jauh-jauh hari dan mereka bisa mengurus izinnya, harusnya seperti itu ya. Nah, mereka ini cuma diwakili oleh para wakil ketua umum maupun sekjen dari partai. Dari sini saja terlihat bahwa Kim Plus itu ya tidak kompak gitu. Nah, dengan kemudian ditambah sinyal adanya dukungan dari Anies Baswedan kepada pasangan Pramono Rano, ya ini akan semakin berat ini perjuangan Ridwan Kamil dan Suswono. Kecuali ya ini kalau kemudian dalam beberapa hari terakhir ini karena masih ada tersisa waktu ya, mereka ini berhasil mendekati Anies Baswedan, meyakinkan Anies Baswedan untuk bertemu dengan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Dengan cara seperti itu, jadi walaupun tidak ada pernyataan dukungan kepada pasangan Pramono dan Rano, klaim yang sekarang ini dikapitalisasi oleh pasangan Pramono Rano bahwa Anies mendukung dia itu bisa dibantahkan oleh Ridwan Kamil Suswono. Kendati itu bisa dilakukan, itu pun juga tidak ada jaminan bahwa mereka bisa memenangkan Pilkada Jakarta. Tetapi dengan dukungan Anies atau sinyal dukungan Anies atau bukan sinyal dukungan deh, sinyal bahwa Anies netral itu saya kira akan sangat ikut menentukan bagaimana jalannya Pilkada Jakarta nanti. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.